Assalamualaikum. Bayangin kalau lo selamat dari kecelakaan pesawat, tapi rasa bersalahnya justru lebih nyiksa daripada kematian itu sendiri. Itu yang dialami seorang rawa, karakter Nicholas Saputra di film Tukar Takdir. Saranku buat kalian yang mau nonton ini, please sejak awal udah positive thinking aja. Kalau ngelihat ada om dan ponakan saling sayang. Loh, emangnya kenapa? Om dan ponakan kan? Gak ada yang salah loh. Emang mereka ngapain? Ambigu, cringe banget, parah. Kalau dilihat dari idenya, film Tukar Takdir sebenarnya udah punya modal gede. Thriller drama soal kecelakaan pesawat, plus ada isu pertukaran nasib yang sebenarnya jarang diangkat di perfilman Indonesia. Nah, dengan si Molly Surya di balik kemudi film ini, so wajar kan kalau banyak yang berharap filmnya bisa jadi standar baru buat genre bencana atau drama emosional. Sayangnya, begitu jalan nih film, ceritanya kayak bingung mau kemana. Banyak isu penting muncul sekilas, mulai dari grief, kritik ke perusahaan penerbangan, sampai survivor's guilt. Tapi nggak ada yang benar-benar ditutup rapi. Endingnya pun terasa gantung, dan itu bikin penonton keluar bioskop sambil mikir, lah. Jadi kesimpulannya apa? Yang makin bikin aneh, film itu nyelipin subplot romansa antara Nicholas Saputra dan ponakannya Adisti Zara. Mungkin maksudnya biar ada simbol hubungan intim yang kompleks ya setelah tragedi terjadi. Tapi hasil akhirnya malah bikin cringe. Chemistry mereka nggak nyatu. Adegannya kerasa janggal. Ya mungkin tipenya Nicholas Saputra bukan seperti Adisti Zara, begitu. Ini vibe-nya kayak om sama ponakan yang dipaksa mesra. Bukannya bikin kisahnya tambah emosional, malah bikin penonton salah fokus aja gitu. Dari tragedi utama yang harusnya jadi pusat cerita, jadi alih-alih bikin drama lebih dalam, subplot ini malah jadi pengalih perhatian loh, yang bikin filmnya jelas kehilangan arah. Film ini jelas pengen ngulik tema kehilangan. Ada si Rawa dengan survivor's guilt-nya, ada si Dita yang diperankan Marsha Timothy yang jadi suara korban, ada Zahra yang diperankan Zara yang harus jadi penopang ibunya, sampai Meriam Bellina sebagai ibu yang diam-diam berjuang. Semua karakter punya griefnya masing-masing, tapi sayangnya nggak semua tergali dalam. Contoh paling kelihatan aja deh, karakter Dita yang marah-marah terus, tapi alasannya nggak dikasih konteks kuat. Padahal kalau ada adegan kecil aja yang nunjukin kenapa dia bisa sampai segitu marahnya, emosi penonton pasti lebih nyambung kok. Begitu juga si Zahra yang harusnya ditunjukin strugglingnya jadi dewasa mendadak, malah dipotong dengan adegan yang jatuhnya jadi, ya emang layak sih kalau kau ketawain, men. Secara teknis, Tukar Takdir itu kelihatan film dengan budget gede loh. Gambarnya clean, pacingnya lumayan rapi, scoringnya niat, tapi CGI-nya memang kerasa nggak luas, bukan jelek. Emang kurang smooth aja. Apalagi di adegan pesawat ya. Untuk film dengan elemen bencana, efek visualnya harusnya emang jadi senjata sih. Tapi di sini malah bikin momen tegangnya jadi datar. Mungkin budgetnya terbatas untuk CGI itu, dan kita bisa maklumi. Kemudian soal editing dan sinematografinya sebenarnya udah cukup bagus. Durasi 100 menitan lebih kalau nggak salah ya. Dan itu padat sih. Tapi lagi-lagi, kelemahan naskah bikin visual yang cakep tadi nggak bisa jadi maksimal. Jadinya kayak kau rela ngantri beli donat enak yang isinya banyak gitulah kata orang. Ternyata pas dicek lah isinya sedikit atau malah kosong. Jadi kan nggak enak. Salah satu hal yang bikin film Tukar Takdir masih punya daya tarik jelas ada di jajaran aktornya. Nicholas Saputra tampil beda dari biasanya. Dan kali ini karakternya lebih rapuh lah, lebih rentan, dan berhasil bikin penonton ngerasain beratnya rasa bersalah yang dia bawa. Ya jelas, Marsha Timothy juga ngasih energi yang kuat di film ini. Walaupun skripnya emang kurang ngasih dia ruang buat mengeksplor lebih jauh. Sementara itu Adisti Zara lumayan berhasil ngasih lapisan emosional sebagai remaja yang mendadak dewasa. Meski ada beberapa adegan yang jatuhnya emang agak kaku. Kayaknya Adisti Zara emang seringnya begitu ya perannya. Dan jangan lupa juga Meriam Bellina hadir dengan acting yang halus tapi ngena banget. Walaupun banyak diemnya, karakternya ngasih rasa hangat sekaligus perih yang bikin ceritanya tetap punya rasa manusiawi lah.
Tapi masalahnya gini, chemistry antar karakter itu nggak selalu klik ya. Kadang hubungan yang harusnya bikin penonton peduli malah terasa hambar. Interaksi Rawa sama Zahra yang tadi sudah kusebutkan dari awal, di beberapa bagian justru bikin bingung mau dibawa ke arah mana mereka berdua ini. Jadi walaupun masing-masing aktornya ngasih performa yang oke dan maksimal versi mereka, secara keseluruhan emosinya nggak nyatu. Ini yang bikin beberapa momen dramatis itu kehilangan gregetnya. Padahal dari sisi pemain, modalnya udah lumayan solid, tapi sayangnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kalau kau perhatikan, Tukar Takdir itu sebenarnya nggak sekedar jual tragedi pesawat loh. Sutradara Molly Surya jelas pengen ngomongin hal yang jauh lebih gede daripada itu, yaitu soal rasa kehilangan yang bisa bentuknya macam-macam. Ada rasa bersalah yang kebawa terus di hidup kau, sampai kritik halus yang sebenarnya tajam sih ini ke perusahaan penerbangan yang seringkali lolos dari tanggung jawabnya di setiap tragedi apa gitu, atau mungkin sebatas delay pesawat. Ya kau tahu lah pesawat apa itu. Ambisi itu kelihatan loh, tapi sayangnya banyak yang cuma nyangkut di permukaannya doang. Dramanya lompat-lompat, jadi penonton tuh kadang susah loh ikut nyemplung ke rasa sakit yang dialami tiap karakternya, atau bahkan ceritanya secara keseluruhan. Film ini tuh jadi semacam pengingat kalau kehilangan itu sifatnya personal banget. Ada yang marah, ada yang denial, ada yang justru ngerasa bersalah terus. Masalahnya, cara film ini ngesajiin grief itu nggak selalu konsisten. Ada momen yang berhasil bikin nyesek, tapi nggak lama kemudian adegannya ya loncat ke bagian lain yang malah datar aja. Makanya aku yakin banyak penonton yang ngerasa film ini kayak lebih sering bikin bingung penontonnya sih daripada bikin kita tuh hanyut sama ceritanya. Jadi kalau dibandingin sama trailernya yang kau tonton gitu, kalau kau belum nonton filmnya, wajar kalau banyak penonton salah ekspektasi. Bayangannya bakal dapat thriller bencana dengan ketegangan non-stop. Hey, nggak gitu. Ternyata yang disajikan malah drama emosional yang lebih pelan. Buat sebagian orang, ini jadi kejutan positif sih. Tapi buat yang datang cari tensi ala film survival, hey, sebenarnya kita nggak salah untuk berekspektasi. Cuma emang filmnya juga nggak salah. Emang thriller sih ini, tapi drama. Ini yang bikin frustasi. Intinya, film Tukar Takdir punya pesan penting. Cuma cara penyampaiannya aja masih tengah jalan. Kesimpulan, film Tukar Takdir adalah film dengan niat yang besar, tapi hasilnya sorry banget setengah matang. Premisnya kuat, teknisnya niat, aktingnya solid, tapi kelemahan naskahnya bikin semuanya terasa kehilangan arah. Ada momen-momen emosional yang berhasil bikin nyesek, tapi ada juga bagian yang bikin lo ngelus dada sambil mikir, kenapa jadi kayak gini sih? Ini film masih layak ditonton, bukan film yang jelek. Enggak, walaupun banyak kritikanku. Ya, kalau lo pengen lihat drama tragedi dengan sentuhan yang beda di perfilman Indonesia yang gitu-gitu aja, boleh ditonton film ini, tapi jangan berharap banyak ya. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah kusampaikan, tapi share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Tukar Takdir. Dan subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.